Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekonomi bangunan pertemuan ke-13. Saya Fakri Akbar, NPM 190990 akan menjelaskan tentang total biaya. Yang pertama itu harga awal. Yang termasuk harga awal yaitu tanah, konstruksi, profesional biaya, dan biaya agensi. Yang keduanya biaya operasional. Yang pertamanya yaitu pemeliharaan atau sama dengan biaya operasi bahan bakar mesin atau pabrik. Yang ketiga itu biaya pengguna atau biaya kerja, pajak penilaian berhenti sewa, atau modifikasi dan perubahan. Definisi pelanggan dan norman LCC aset sebagai total biaya aset tersebut selama masa operasinya termasuk biaya akuisisi awal dan biaya operasional selanjutnya. HOR dan Norman LCC aset sebagai nilai sekarang dari total biaya aset selama masa operasi termasuk biaya modal awal. ASROD itu LCC suatu bangunan atau struktur menggabungkan total biaya yang terkait dengan itu dari awal hingga penghancuran akhirnya. Aplikasi LCC itu perbandingan antara situs alternatif dan atau proposal desain untuk proyek baru. Yang pertama itu perbandingan antara bangunan yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan klien dan proyek baru. Yang kedua perbandingan antara bangunan sejenis. Yang ketiga itu perbandingan antara material alternatif, komponen dan bangunan, pemasangan sistem mekanik dan kelistrikan dan lain-lain. Tujuan LCC itu mengidentifikasi total biaya yang terlibat, bukan biaya awal. Ini adalah metode manajemen yang merinci biaya operasi selama penggunaan aset, membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif ketika memilih di antara beberapa alternatif dan metode untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan. Baik, slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Pada Dea dipersilakan. Baiklah, saya Andrea Nabila Syafitri, NPM 1921. Untuk tahapan dalam teknik LCC sendiri ada 3 tahapan, yaitu yang pertama analisis LCC atau LCCA. Tujuan LCCA untuk mengestimasi secara keseluruhan biaya alternatif proyek untuk memilih desain yang memastikan fasilitas akan memberikan biaya keseluruhan terendah kepemilikan sesuai dengan kualitas dan fungsinya. Untuk yang kedua, manajemen LCC atau LCCM. Tujuan dari LCCM ini sendiri yaitu untuk mengidentifikasi efektivitas dan non-efektivitas bangunan, untuk mengidentifikasi efisiensi konsumen energi gedung, bahan bakar, untuk mengidentifikasi biaya pemeliharaan gedung pompa, untuk dalam manajemen pemeliharaan gedung, untuk menasihati klien tentang aspek pajak atas penggunaan gedung. Tahap yang terakhir atau yang ketiga yaitu perencanaan LCC atau LCCP. Tujuan dari LCCP ini sendiri yaitu untuk merencanakan waktu pekerjaan dan pengeluaran pada gedung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efek pada implementasi dan kualitas. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perhitungan LCC, maaf slide-nya bisa diganti. Rentang kehidupan investasi, yaitu pertama periode di mana pemilik bangunan mengharapkan keuntungan dari penggunaan bangunan dan tanah akan memiliki sisa pada akhir masa investasi. Kedua, beberapa faktor yang akan menentukan umur investasi, seperti sifat organisasi klien misalnya. Jenis usaha yang dijalankan di gedung, jenis proyek yang diusulkan, dan tingkat risiko. Proyek sama dengan masa hidup proyek tergantung pada sifat proyek untuk misalnya karakteristik bangunan. Next. Sedangkan untuk faktor-faktor perhitungan dalam perhitungan LCC, yang pertama building of span atau membangun lifespan. Umur penggunaan bangunan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama metode konstruksi, yang kedua jumlah pemeliharaan gedung selama masa pemakaiannya. Bangunan dapat dikategorikan menjadi 2 di masa hidup. Yang pertama umur fisik atau struktural, yang kedua kehidupan ekonomi.
Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja kepada Saudara Rahmat Junaidi. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Junaidi, NPM 19066. Saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu komponen umur. Panjang umur komponen tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, pilihan yang benar, pembuatan, kualitas, instalasi, pemeliharaan, perbaikan umum, penggunaan struktur. Baik, selanjutnya suku bunga. Tingkat bunga tergantung pada status keuangan pemilik bangunan dan prediksi pergerakan suku bunga dalam jangka panjang. Itu terlalu rendah bias terhadap keputusan jangka pendek dengan biaya modal rendah. Terlalu tinggi bias terhadap penghematan biaya masa depan dengan mengorbankan pengeluaran awal yang lebih tinggi. Baik, berikutnya, plan yang terkini harus mencerminkan sifat proyek lain dalam kondisi pasar saat ini. Yang pertama, tingkat suku bunga yang dipilih harus dalam konteks kontektika dan praktik profesional terbaik. Dan suku bunga yang dipilih menunjukkan biaya pinjaman yang harus disesuaikan dengan tingkat inflasi yang diharapkan untuk periode proyek. Baik, berikutnya itu perubahan nilai uang. Yang pertama, perubahan nilai uang selama umur bangunan mempengaruhi perhitungan biaya siklus hidup. Kedua, jika ada kemungkinan perubahan harga di masa depan, prediksi perubahan pun harus dipertimbangkan. Ketiga, perubahan biaya bahan berpengaruh pada hasil yang diperoleh dalam perbandingan biaya siklus hidup. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Faris. Kepada Faris dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Muhammad Iqbal, NPM 19084. Keuangan yang tidak tahu lagi dipraktekkan atau digunakan dibuang ketinggian zaman kena dampak melalui atrofi atau degradasi yang haus. Terjadi pesat dalam ekonomi dan teknologi. Bangunan memiliki masa hidup yang lebih pendek di masa depan keuangan dini. Aplikasi yang signifikan untuk desain dan pengelolaan
properti dan dalam alokasi sumber keuangan. Apa? Bingung aja nih, Bang. Hambatan. Batasan data dan data yang lemah dan tidak dapat diandalkan. Masalah pajak. Tidak ada penghitungan risiko masa depan. Informasi yang tidak akurat. Latihan LCC itu mahal. 0,2% sampai 0,5%. Kegagalan desainer untuk memvisualisasikan masalah seluruh hidup. Batasan data dan data yang lemah dan tidak dapat diandalkan. Pengumpulan data tahap pertama analisis LCC. Melakukan perhitungan atau perbandingan apapun. Kurangnya standar industri. Tidak pernah mudah untuk mendapatkan semua data ini. Beberapa informasi yang hanya dimiliki oleh pemasok, misalnya umur dan pemeliharaan, sulit untuk mendapatkan data secara teoritis. Masalah perpajakan. Pemerintah selalu memperlakukan pajak. Pajak sedih mungkin bertambah atau dikurangi. Misalnya sebelum konstruksi GST, tetapi sekarang konstruksi dikenakan SST. LCC tidak akurat. Ada perubahan pajak. Tidak ada penghitungan risiko masa depan. Dalam LCC analisis, sensitivitas bagaimana jika, misalnya, bagaimana jika biaya tenaga listrik 2 kali lipat, apakah kita masih lebih bisa menggunakan panas pompa? Ahli matematika, ekonom, dan lainnya berbicara tentang solusi kuat sebagai salah satu yang tetap menjadi jawaban saat bahan asumsi. Analisis LCC digunakan untuk membantu mengembangkan desain dan operasi yang kuat yang kemungkinan besar akan menjadikan penggunaan efisiensi dari sumber daya pemilik untuk masa depan yang memungkinkan kondisi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya dengan slide selanjutnya tentang inaccuracy information atau bisa kita artikan dengan informasi yang tidak akurat. Kualitas file data tersedia untuk menjalankan analisis dari biaya awal proyek pembangunan, potensial, operasi masa depan, dan biaya perawatan. Siklus hidup dan diskon dan inflasi menilai sebagai kritis masalah yang mempengaruhi penggunaan LCC dalam prakteknya. Ini salah satu contoh masalah penerapan LCC industri konstruksi. Kurangnya kualitas data yang tersedia untuk melaksanakan analisis karena ekonomi yang tidak stabil membawa pukulan besar pada implementasi LCC dalam konstruksi industri.
Baik, kita masuk pada latihan LCC, expensive. Yaitu latihan LCC itu mahal. Dari 0,2% sampai 0,5%. Energi cost, biaya energi. Menghasilkan hingga 30% dari biaya selama fase pemanfaatan gedung. Yang kedua, sertifikasi. Keseimbangan energi memainkan peran penting saat membeli atau menyewa. Perusahaan yang lebih besar dan aktif secara internasional menganggapnya sebagai bukti dengan sendirinya untuk menyewa hanya untuk negara bagian yang bersertifikat. Yang ketiga, durability atau bisa disebut dengan daya tahan. Mereka juga menyenangkan pengembangan di bidang ini dalam beberapa tahun terakhir, bahan inovatif dan produk pembersih dan perawatan khusus developer. Yang keempat, dismantling atau demolition, pembongkaran atau dibongkar dengan menggunakan material hasil daur ulang pada tahap konstruksi, menghemat biaya dalam pembongkaran atau demoliting bangunan. Kita masuk pada slide terakhir, failure of design to visual world life issue. Kegagalan desain untuk mengunjungi masalah seluruh hidup. Yang pertama, investor ini akan tahu properti mana yang menghasilkan. Yang kedua, banyak kasus akan menentukan standar bangunan yang ingin mereka beli untuk pengembangan. Dengan cara, ini hubungan biaya sumber daya dengan modal dipisahkan dan LCC hilang dari desainer. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.